Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kita masih belajar dari rumah, belajar matematika bersama Bu Iko. Nah, pada video kali ini Ibu ingin membahas tentang yang namanya sistem koordinat kartesius. Koordinat kartesius. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan yang pertama bisa memahami apa sih koordinat kartesius itu. Yang kedua, bisa menentukan posisi suatu objek. Yang ketiga, bisa mengenal istilah-istilah dalam koordinat kartesius. Dan yang selanjutnya, nanti bisa menghitung jarak antara titik dengan sumbu X atau sumbu Y. Nah, sekarang Ibu akan memberikan sebuah gambar ke kalian. Kita lihat, ini merupakan gambar peta. Gambar peta. Misalkan Ibu akan menanyakan ke kalian, di manakah posisi Ponorogo? Nah, kalian nanti harus bisa menentukan posisinya. Dilihat dari X-nya berapa, kemudian Y-nya berapa. Nah, yang selanjutnya, Ibu yang memberikan gambar lagi ke kalian. Ini dia. Ini gambar ini biasanya ada pada sebuah denah. Kalau di belakang undangan, kalian suka diberikan denahnya. Misalkan, di manakah letak lapangan terbang? Nah, kalian harus bisa menentukan di mana sih Bu posisi lapangan terbang itu. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian mau tahu nggak apa dan bagaimana koordinat kartesius itu? Yuk, kita cari tahu. Nah, koordinat kartesius sebelumnya, Ibu ingin memberikan sebuah aljabar, sebuah persamaan. Misalkan lihat ini, Y sama dengan 3X. Y sama dengan 3X. Kita pernah belajar kan ini ya? Pernah belajar di kelas 7? Udah pernah. Nah, kita misalkan X-nya ini misalkan mulai dari 2. Misalkan ya, 2 setelah angka 2 berapa? 1. Kemudian misalkan 0. Atau kita sebelumnya negatif dulu. Negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Nah, nanti si min 2 ini kita substitusikan. Min 2 ini ke 3X. Nah, nanti kita akan menemukan kan Y-nya. Oke. Y sama dengan 3 dikali min 2. Hasilnya berapa? Min 6 kan? Oke, jadi Y-nya min 6. Kemudian X-nya sama dengan min 1. 3 kali min 1 hasilnya berapa? Min 3 kan? Kemudian X-nya sama dengan 0. Berarti 3 kali 0 hasilnya berapa? 0 kan? Kemudian setelah 0 berapa? 1 kan? 1 kali 3 hasilnya 3. Kemudian setelah 1 X-nya berapa? 2 kan? 2 kali 3 hasilnya 6. Nah, ini merupakan sistem aljabarnya. Tapi saat itu belum diketahui gimana sih aljabar ini disajikan dalam bentuk geometrinya. Nah, ada ilmuwan yang namanya itu René Descartes. René Descartes ini dia itu punya keinginan untuk membentuk sebuah aljabar ini ke dalam bentuk geometrinya. Maka dia membentuk yang namanya salib sumbu. Ada sumbu X dan sumbu Y. Makanya ini tuh disebutnya dengan koordinat kartesius. Diambil dari namanya karena René Descartes, maka dia menamakan koordinat kartesius. Nah, sekarang Ibu ingin menjelaskan gimana sih Bu posisi X, posisi Y itu bagaimana? Kayak gini ya. Kita lihat. Di sini ada Y. Yang pertama itu ada Y. Nah, Y ini dari bawah ke atas.
Kemudian kalau dari kiri ke kanan itu namanya apa? X. Oke, ulangi. Dari kiri ke kanan namanya apa? X. Kalau dari bawah ke atas itu namanya apa? Y kan? Nah, X ini namanya absis. Oke, kalau sumbu X ini namanya absis. Nah, kalau sumbu Y itu namanya ordinat. Apa? Ordinat. Nah, apabila X dan Y digabung, itu menjadi titik koordinat. Oke, jadi bisa difahami kalau titik koordinat itu terdiri dari apa? Absis dan ordinat. Absis itu X dan ordinat itu adalah Y. Oke, jadi apa itu sumbu X? Sumbu X itu sumbu yang horizontal. Horizontal dari kiri ke kanan. Kalau sumbu Y itu yang vertikal, yang vertikal. Berarti dari bawah ke atas. Nah, itu istilah-istilah dalam salib sumbu, dalam koordinat kartesius. Nah, sekarang kita bisa menentukan nih. Nah, kita lihat ya. Yang ini. Ini adalah sistem koordinat kartesius. Misalkan ada sebuah titik nih. Ibu akan menentukan di mana ya hutan. Hutan berada di mana nih? Nih, kalau kita lihat hutan itu berada di X-nya berapa hutan? Hutan itu absisnya itu ada di berapa? Di min 8. Sedangkan di atasnya ada berapa ke atas ya? Ada di min 5. Nah, berarti hutan itu berada di titik koordinat berapa? Berarti ada di titik koordinat min 8 dengan min 5. Nah, oke, ngerti kan ya? Berarti cara menentukan posisi objek kalian udah paham. Nah, ini tuh berkat tadi siapa? René Descartes. Oke. Udah paham untuk menentukan posisi objek ya. Yang selanjutnya, Ibu akan ngebahas tentang gambar ini. Kita lihat ya, gambar ini. Nah, kalian harus menentukan nih kuadran. Bu, apalagi sih itu kuadran? Nih, ini kuadran. Kita lihat, di sini ada sebuah pertanyaan. Di manakah posisi rumah sakit? Posisi rumah sakit kalian udah tahu, di titik berapa-berapa ya udah tahu. Tapi sekarang harus menentukan kuadrannya. Nah, sekarang yang kedua, di manakah posisi sekolah? Kuadran berapa sih? Nah, untuk menjawabnya, kita lihat gambar berikut ini ya. Ini adalah salib sumbu atau koordinat kartesius yang tadi yang sudah Ibu jelaskan. Tadi ini namanya apa? Sumbu X. Yang ini sumbu Y. Oke. Sekarang kita lihat. Daerah sini adalah X positif. Kalau daerah yang sini itu namanya Y positif. Oke. Berarti X positif dan Y-nya positif. Berarti X positif, Y positif itu ingat namanya kuadran 1. X positif, Y positif namanya kuadran 1. Next. Yang ini X-nya gimana? X-nya negatif atau positif? Kalau di kiri, X-nya negatif. Y-nya gimana? Y-nya di daerah mana? Y-nya di daerah atas kan? Berarti kalau daerah atas Y-nya positif. Berarti dia itu X-nya negatif, Y-nya positif. Berarti dia itu kuadran 2. Oke. X-nya negatif, Y-nya positif, kuadran 2. Selanjutnya kita lihat daerah yang di bawah ini. X-nya gimana? X-nya negatif, Bu. Ya, betul. Itu X-nya negatif. Kalau Y-nya gimana ke bawah? Y-nya negatif, Bu. Ya, betul. Berarti dua-duanya negatif. X-nya negatif, Y-nya negatif.
Berarti dia itu adalah kuadran 3. Oke. Nah, yang terakhir adalah X-nya. Gimana X-nya? Positif kan? Y-nya negatif. Nah, X-nya positif, Y-nya negatif, itu namanya kuadran 4. Oke. Nah, sekarang nih kita bisa menjawab pertanyaan tadi. Kita lihat lagi ya gambar yang tadi. Berarti rumah sakit itu berada di kuadran berapa? Di kuadran 1. Kalau sekolah ada di kuadran berapa? Yo, di X-nya negatif, Y-nya negatif. Kuadran berapa? Kuadran 3. Oke, itulah tentang kuadran. Nah, tadi Ibu membahas tentang kuadran. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah membahas tentang jarak antara titik dengan sumbu. Nah, gimana sih cara menghitungnya? Misalkan Ibu memiliki sebuah gambar. Nah, gambar ini terdiri dari 2 titik nih. Ada titik A sama titik B. Kalau kita lihat titik A ini berada di X-nya berapa? 4 kan? Kalau titik B, X-nya berapa? Kita lihat X-nya itu misalkan 5 kan? Misalkan 5. Dan Y-nya juga dia itu adalah 5. Misalkan 5,5. Nah, sedangkan titik A terdiri dari 4,3. Nah, pertanyaannya, berapa sih jarak titik A ke sumbu Y? Nah, kalau kita lihat ya, yaitu tadi apa? Apabila ditanya sumbu Y, berarti kalian tinggal menentukan nilai X-nya aja. A itu kan 4,3. Berarti ya udah, jarak titik A ke sumbu Y itu berapa? 4 satuan. Sekarang titik B. Titik B itu 5,5. Berarti ditanyakannya berapakah jarak titik B ke sumbu X? Misalkan ya udah cari aja nilainya itu. Tadi 5,5 kan? Berarti ya udah jaraknya itu cari nilai tadi ke sumbu apa? Ke sumbu X. Berarti cari nilainya aja. Hasilnya berapa? 5. Jadi ingat, apabila ditanyanya nilai jarak titik ke sumbu Y, berarti cari nilai X-nya aja. Kalau ditanya jarak titik ke sumbu X, berarti cari nilainya Y-nya aja. Nah, sekarang kita ke pembahasan soal ya. Oke, kita mulai sekarang. Kita mulai ke pembahasan soal. Nah, misalkan Ibu yang pertama, tentukan absis dari titik min 6,8 adalah yang pertama min 6, apakah 8, apakah 6, atau min 8. Nah, sebelumnya tadi Ibu udah membahas nih pengertian dari absis. Pengertian dari absis itu kira-kira apa ya? Tadi Ibu sebelumnya sudah membahas yang namanya absis itu sama dengan nilai apa? Sama dengan nilai X. Nah, berarti yang mana nilai X? Yang ini kan? Nah, berarti jawabannya berapa? Nah, ini X. X-nya itu berarti absis. Absisnya berarti min 6. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan bidang kartesius. Nah, perhatikan kalian di pinggir ini ada bidang kartesius ya. Berapakah koordinat titik G yang ini? Ini yang ditanyakan. Nah, kalau kita lihat koordinat, yang ditanya itu koordinat. Tadi koordinat itu yang pertama kita harus nentuin dulu apa? Absis kan? Nah, absis itu sama dengan nilai X. Nah, kita lihat nilai X-nya berapa? Ini kan sumbu apa? Ini sumbu X, yang atas sumbu apa? Y kan? Nah, yang ini sumbu Y. Kita lihat X-nya berapa di sini? Ini kan? Berarti absisnya itu min 3. Nah, sekarang ordinat. Ordinat itu sama dengan apa? Y. Nah, kita lihat nih titik G. Ordinat ini sumbu Y. Dia ke atas atau ke bawah? Ke bawah kan? Sejauh berapa? Nah, yang ini ordinatnya min 3.
Berarti di sini ordinatnya min 3. Yang ditanyakan titik koordinat. Nah, berarti di sini titik koordinatnya itu terdiri tadi apa? Koordinat itu terdiri dari X, Y. Berarti X-nya negatif 3, kemudian berarti Y-nya juga negatif 3. Berarti jawabannya yang apa? Yang A. Next, lanjut soal nomor 3. Perhatikan bidang kartesius berikut. Nah, kita lihat, kalian lihat ya koordinat kartesius yang di samping ini. Titik yang berada di kuadran 2. Kuadran 2. Ingat, tadi kuadran 2 itu apa? Kuadran 2 itu definisinya apa? X-nya gimana? X-nya itu harus negatif. Y-nya apa? Y-nya harus positif. Cari yang X-nya negatif berarti di mana? Di kiri kan? Nah, ini yang daerah kiri. Kemudian Y positif berarti ke atas. Berarti ini di daerah kiri. Nah, ini daerah atas. Nah, berarti yang di kiri sama yang Y-nya di atas ada apa? Yang ini kan? Nah, berarti yang ini. Berarti jawabannya adalah titik D dan titik C. Mudah kan ya? Kita lanjut sekarang. Jarak titik Z min 6, min 9 dengan sumbu Y. Nah, tadi jadi ada cara cepatnya nih, nggak perlu digambar. Ini adalah jarak titik Z ke sumbu Y. Ingat, kalau ke sumbu Y, ya, kalau ke sumbu Y, berarti kalian tinggal melihat nilai apa? Sebaliknya, kalau Y berarti nilai X. Nah, cari deh nilai X. Nilai X-nya berapa? Ini kan min 6, tapi harus positif yang namanya jarak. Berarti jawabannya 6 satuan. Mudah kan ya? Sekarang kita lanjut nih. Diketahui titik A min 2,3, kemudian titik B-nya berapa? 3,3, C-nya min 2, min 3. Nah, jika dihubungkan ketika titik tersebut dihubungkan, akan membentuk apa ya? Nah, kalian kan kalau misalnya dari titik ini belum terlihat ya kayak apa bentuknya. Berarti kalian yang pertama buat salib sumbunya dulu ya. Kita buat dulu. Jadi dalam kotakan itu buat salib sumbunya. Nah, ingat tadi ini apa? X. Yang ini apa? Y kan? Nah, sekarang, titik A dulu buat. Titik A min 2,3. Misalnya di sini 1, 2, 3. Ke sini juga sama 1, 2, 3. Ke sini 1, 2, 3. Ke sini 1, 2, 3. Yang ini positif kan ya? Kalau ke atas positif. Ini sumbu X-nya positif nggak? Positif kan? Ke sini positif. 1, 2, 3 positif negatif? Negatif Bu. Ya betul. Ke sini min 1, min 2, min 3. Nah, sekarang kita buat nih titik A min 2,3. X-nya kan, ini X, ini apa? X, ini apa? Y. Ini apa? X, ini Y. Ingat ya, jangan sampai ketukar. Nah, ini X-nya min 2. Cari min 2 ya, ini kan min 2. Kemudian ke Y, Y-nya berapa? 3. Berarti dari sini nih buat kalian. Nah, hop, sampai sini. Nah, berarti di sini, ini titik apa? A kan? Kemudian yang sekarang kalian berarti titik A ini cari, tadi tulis min 2,3. Yang selanjutnya titik 3, min 3. X-nya 3. Kemudian min 3. Min 3 ke atas ke bawah? Ke bawah kan? Nah, berarti kita tarik garis. Kita tarik garis dari berapa? Dari 3 kan? Tarik garis ya. Sejauh min 3, oke. Nah, berarti ini ya, ini titik apa? B. Kemudian kalian cari lagi nih min 2, min 3. Min 2, min 3 ke sini. Nah, ke sini. Kita buat di sini. Ini titik apa? C ya, ini titik B. Nah, kita lihat ya, hubungkan sama kalian. Nah, kita hubungkan A hubungkan dengan apa? C kan ke sini. Kemudian si A hubungkan dengan B ke sini.
Nah, kalau kita lihat, dia siku-siku di C kan? Berarti terbentuklah segitiga siku-siku. Oke, sangat mudah kan ya? Berarti jawabannya apa yang C? Mudah sekali soal-soalnya. Kalian bisa belajar lagi soal-soal yang lainnya ya. Oke, pembelajarannya cukup sekian hari ini. Mudah-mudahan kalian paham dan tetap belajar dari rumah. Kerjakan modul yang dari ibu. Dan jangan lupa ya, tetap semangat meskipun kita masih belajar dari rumah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.